Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk hari ini mengenai neraca lajur atau worksheet dari CV Raunjaya. Oke, sebelumnya kita sudah bahas mengenai jurnal penyesuaian ya. Jadi, tahapan sekarang adalah bagaimana cara menyusun atau membuat neraca lajur 12 kolom sini. Oke, di sini ada neraca saldo, ada adjusting atau penyesuaian, ada neraca saldo sesuaikan, kemudian ada rugi laba dan ada kolom neraca di sini. Oke, sebenarnya untuk membuat neraca lajur ini cukup mudah ya. Jadi neraca lajur ini fungsinya secara umum ini digunakan untuk membuat laporan, ya laporan keuangan ya, secara ringkas di sini. Jadi ini adalah ringkasan dari laporan keuangan. Bisa diartikan seperti itu sebenarnya neraca lajur. Nah, untuk membuat atau menyusun neraca lajur di sini kita berdasarkan pada data neraca saldo atau trial balance 31 Desember dan data penyesuaian. Ini adalah data pokok yang akan kita gunakan untuk menyusun adanya neraca lajur ini. Oke, langsung saja di sini yang pertama untuk kode dan nama akun ya. Ini untuk kode dan nama akun kita cukup memindahkan saja dari neraca saldo atau trial balance 31 Desember ini. Oke, jadi ini kita pindahkan nama akunnya di sini. Kita pindahkan, kita letakkan di sini di kolom kode dan kolom nama akun. Oke, kemudian untuk kolom neraca saldo ini kita tinggal memindahkan saja saldo-saldo yang ada di neraca saldo ini. Ya, berarti yang ini. Kalau tadi nama dan kode akun kita ambil dari kode dan nama, sedangkan saldonya kita ambil dari kolom debit dan kredit ini. Kita ambil di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom neraca saldo ini. Oke, kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian setelah kalian masukkan, kalian jumlahkan di sini untuk sisi debit dan sisi kredit. Ya, otomatis sama ya. Jadi otomatis jumlah antara debit dan kredit untuk neraca lajur kolom neraca saldo di sini mestinya balance karena kita hanya memindahkan saja data yang ada di neraca saldo atau trial balance yang sebelumnya sudah kita buat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kolom adjusting atau kolom penyesuaian sini. Nah, untuk kolom penyesuaian ini pun sama, kita tinggal memindahkan data yang ada di jurnal penyesuaian ini. Oke, jika kolom neraca saldo kita memindahkan data dari neraca saldo ini ya, kode akun, nama akun beserta saldonya. Sedangkan untuk kolom penyesuaian kita tinggal memasukkan atau menginput semua data saldo yang muncul di jurnal penyesuaian. Jadi kita akan coba input data saldo dari akun yang muncul di jurnal penyesuaian. Contohnya misalnya seperti ini. Di jurnal penyesuaian ada akun cash in bank muncul di sisi debit. Oke, berarti karena adanya akun cash in bank muncul di sisi debit di penyesuaian, maka kita masukkan di kolom adjusting ini di sisi debit dengan jumlah yang sama tadi di penyesuaian 175.000 di sisi debit, maka di neraca lajur kita masukkan di kolom penyesuaian di sisi debit 175.000. Oke, kemudian ada bank chart ada di sisi debit 150.000, kita masukkan di neraca lajur kolom penyesuaian di sini untuk akun bank chart sini ya di sisi debit 150.000. Kemudian di sisi kredit ada order revenue 325. Ada order revenue muncul di sisi kredit. Berarti kita masukkan di kolom penyesuaian untuk order revenue, berarti yang ini kita masukkan di sisi kredit di sini. Ya, seperti itu. Ya, jadi cukup mudah lakukan seperti itu. Untuk surplus expense di sisi debit kita masukkan di neraca lajur di sini untuk surplus expense di sisi debit, berarti yang ini. Kita masukkan di sisi debit. Katakan 1.700.000 sesuai dengan nominal saldo yang muncul di jurnal penyesuaian. Kemudian di sini ada office surplus 1.700.000 di sisi kredit. Kita masukkan di sini untuk office surplus di sisi kredit. Ya, berarti yang ini kita letakkan di sisi kredit, berarti di sini. Ya, seperti itu. Bisa. Silahkan kalian input semua ya, nama-nama akun ini beserta nilai saldonya. Kalian masukkan semua. Nah, setelah kalian masukkan semua di neraca lajur kolom adjusting ini sesuai dengan nama dan saldo yang muncul di situ, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, setelah kalian masukkan semua nilai saldo yang muncul beserta nama akunnya, ya, sesuaikan dengan nama akunnya di sini, maka kita akan coba jumlah untuk sisi debit dan kreditnya. Di sini ketemu nilai 188.15.833. Ini mestinya pun sama dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian sini. Tuh, udah sama kan? Oke, artinya jika sudah sama, sudah benar. Ya, tinggal hanya memindahkan saja. Oke, berdasarkan data neraca saldo dan adjusting, kita akan coba isi untuk neraca saldo disesuaikan rugi laba dan kolom neraca ini.
Jadi untuk mengisi kolom neraca saldo, kita berdasarkan data neraca saldo dan adjusting ini. Jadi neraca saldo itu digunakan untuk menjumlah atau mengakumulasi kolom neraca saldo dan kolom adjusting. Contoh misalnya di sini di neraca saldo ada saldo debit 721 juta sekian. Di penyesuaian ada saldo kas juga di debit. Oke, jadi di neraca saldo cash in bank muncul, di penyesuaian juga muncul. Oke, di sini debit ketemu debit berarti kita jumlahkan, kita letakkan di neraca saldo disesuaikan di sisi debit. Gitu ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja, mengakumulasi kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian ini. Oke, selanjutnya yang kedua ada petty cash. Di neraca saldo petty cash muncul 10 juta. Di adjusting petty cash tidak ada muncul saldo. Berarti otomatis saldo yang ada di neraca saldo ini kita tinggal memindahkan saja di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi debit, sesuaikan dengan saldonya yang di neraca saldo. Begitupun dengan order receivable di sini. Kita tinggal memindahkan saja 1.500.000. Oke, kemudian bagaimana dengan prepaid expense? Di neraca saldo di sini muncul saldo debit. Di penyesuaian muncul saldo kredit. Oke. Jadi prepaid expense di neraca saldo itu muncul 43.200.000. Di penyesuaian prepaid expense muncul 30.800.000. Di sini beda saldo debit dan kredit. Di neraca saldo muncul debit, di penyesuaian muncul di kredit. Nah, jika seperti ini beda saldo, maka di sini harus kita jumlahkan. Kalau kita lihat di sini untuk neraca saldo jumlahnya lebih besar dari yang di penyesuaian. Sehingga di sini kita cari selisihnya. Otomatis di sini selisihnya lebih besar di sisi debit yaitu 12.400.000. 43.200.000 dikurangi 30.800.000 sehingga ada 12.400.000. Kita letakkan di sisi debit karena nilai debit itu lebih besar, maka saldonya di sini menjadi saldo debit. Oke, seperti itu. Kemudian office supply sama. Di sini ada saldo debit, di penyesuaian ada saldo kredit. Oke, saldo di neraca saldo dia lebih besar ketimbang saldo yang muncul di penyesuaian. Sehingga di sini kita jumlahkan 1.900.000 dikurangi 1.700.000 ketemu nilai 200.000 saldo debit karena jumlah debit lebih besar. Maka selisihnya kita letakkan di sisi debit. Oke, yang ini pun sama, kita tinggal memindahkan saja. Ya, tinggal memindahkan saja di sini. Kemudian yang ini pun sama, tinggal memindahkan. Yang ini kredit, ya di sini kredit. Oke, untuk akum debt office building muncul di neraca saldo di sisi kredit. Di penyesuaian juga muncul di sisi kredit. Oke, kredit ketemu kredit kita jumlahkan, letakkan saldonya di sisi kredit karena saldonya ada di sisi kredit di sini. Seperti itu ya. Oke, lakukan seperti itu untuk akumulasinya. Kira-kira setelah kalian jumlahkan semua, hasilnya seperti ini. Oke, kita jumlahkan di bawah. Ketemu nilai sebesar 11.254.252.853 rupiah untuk debit dan kreditnya. Dia sudah seimbang atau balance. Kemudian selanjutnya untuk neraca saldo disesuaikan selesai. Kita sekarang masuk ke kolom rugi laba. Oke, jadi untuk mengisi kolom rugi laba, data yang kita gunakan adalah data yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Oke, jadi untuk mengisi laba rugi, ini kita mengambil data yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai kode 4. Oke, mulai kode 4 berarti di sini mulai dari pendapatan sini. Ya, berarti data ini yang akan kita gunakan. Ya, data ini. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi, yaitu data mulai dari kode 4 sampai kode 9. Nah, untuk mengisi kolom rugi laba ini, maka saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan di sini yang mulai dari kode 4 sampai kode 9 ini kita tinggal memindahkan saja di kolom sini. Oke, yang kredit ini kita masukkan ke kolom kredit di sisi sebelah kredit ya untuk rugi laba. Terus di sini debit, ini juga debit, kita masukkan semua debit di sini. Ya, jadi tinggal memindahkan saja. Saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan tinggal memindahkan saja ke kolom laba rugi mulai dari kode 4 sampai kode 9, tinggal memindahkan saja. Ini juga pindahkan, yang ini juga kita pindahkan ke sini. Ya, seperti itu terus kita lakukan. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya. Ya, tinggal memindahkan saja. Yang kredit dimasukkan ke kredit, yang debit masukkan debit. Yang kredit juga masukkan kredit. Lalu setelah itu kalian jumlah. Maka di sini akan ada selisih, ya. Jadi rugi laba itu tidak harus balance, karena jika balance berarti perusahaan tidak mengalami tidak ada laba berarti seperti itu. Jadi normalnya harusnya rugi laba itu atau laporan rugi laba itu yang bagus adalah kolom kredit itu lebih besar dari kolom
debit. Jadi ini untuk kolom kredit, di kolom laba rugi atau rugi laba ini menunjukkan bahwa untuk saldo kredit ini adalah saldo-saldo pendapatan. Sedangkan di sisi debit ini adalah saldo-saldo beban. Sehingga untuk mencari berapa nilai laba, cukup saldo yang ada di sisi kredit atau saldo pendapatan dikurangi dengan saldo-saldo beban ini. Ya, di sini kita tahu bahwa untuk semua jumlah beban, total seluruh beban itu adalah 1.491.202.083. Sedangkan jumlah total pendapatan itu adalah 4.325.000. Sehingga untuk mencari berapa nilai laba, maka saldo kredit ini yang 4 miliar sekian dikurangi dengan 1 miliar sekian. Kita letakkan di sini. Hasilnya 2.013.122.917.000. Ini adalah laba bersihnya. Oke, jadi ini adalah laba bersihnya. Ya, ini adalah laba bersihnya. Oke, itu cara mengisi kolom laba rugi. Tinggal memindahkan saja semua akun-akun atau saldo-saldo akun kode 4 sampai kode 9. Kita masukkan ke sini. Lalu kita hitung, kita jumlah selisih antara debit kredit kita letakkan di sisi debit untuk penyeimbang. Jika kita jumlahkan ke bawah maka debit kreditnya akan seimbang. Jadi selisih laba kita letakkan di sisi debit untuk menyeimbangkan saldo debit kredit ini. Oke, itu untuk rugi laba. Sekarang kita masuk kolom neraca. Oke, jika tadi untuk kolom rugi laba kita mengambil dari kolom neraca saldo disesuaikan mulai kode 4 sampai kode 9, maka untuk kolom neraca ini itu kebalikannya. Kita mengambil masih di data neraca saldo disesuaikan itu mulai kode 1 sampai kode 3. Berarti yang ini datanya. Oke ya. Jadi cukup mudah sekali dan simpel sekali. Jadi kalau laba rugi, kolom laba rugi ini atau rugi laba ini kita tinggal memindahkan saja saldo di neraca saldo disesuaikan mulai kode 4 sampai kode 9. Sedangkan untuk mengisi kolom neraca ini cukup memindahkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai kode 1 sampai kode 3. Ya, berarti yang ini. Ya, mulai dari saldo akun kode 3 ini. Kita tinggal memindahkan saja ke sini. Oke, yang debit dipindahkan ke debit. Yang kredit dipindahkan ke kredit. Seperti itu. Ini debit pindahkan ke debit. Seperti itu terus ya. Kita silakan lakukan seperti itu. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Oke, jadi yang kredit dipindahkan ke kredit, yang debit dipindahkan ke debit. Oke, setelah semua dipindahkan kita akan jumlah total debit dan kreditnya. Oke, di kolom neraca itu untuk sisi debit itu menunjukkan adalah saldo harta. Ya, jadi nilai aset itu akan ditunjukkan di kolom neraca sisi debit. Jadi saldo-saldo yang ada di debit ini adalah gambaran dari nilai aset. Sedangkan kolom kredit ini menggambarkan saldo-saldo dari hutang dan modal. Sehingga di sini setelah kita jumlah untuk debitnya di sini didapat 9.583.050.000, sedangkan sisi kreditnya adalah 7.069.927.083 rupiah. Ini mestinya selisih antara harta aset atau harta dan hutang plus modal ini mestinya selisihnya sama dengan laba bersih ini. Oke, setelah saya hitung di sini nilai harta ini atau dikurangi dengan nilai hutang plus modal ini didapat hasil sebesar 2.513.122.917. Ini sama nilainya dengan laba bersih kita. Oke, jika sudah kita jumlahkan ke bawah sini. Ya, sehingga total debit kreditnya menjadi sama 9 miliar sekian untuk kolom neracanya. Oke, saya rasa seperti itu untuk membuat laporan neraca lajur. Jadi cukup mudah dan simpel. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai laporan laba rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.